Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriah Rohman, Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM T2018-1095. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching SMP kelas 8 yang bertemakan meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapat syafaat ketika kita belajar nanti. Dimohon untuk angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini ada 5 subtema. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, tugas para rasul. Yang ketiga, sifat-sifat para rasul. Yang keempat, rasul ulul azmi. Dan yang kelima adalah hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul merupakan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dan dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Imran ayat 164. Izinkan saya membacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya meyakini untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 nabi. Baik, untuk yang kedua kali ini yaitu tugas para rasul. Para rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Tugas dari para rasul yaitu yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat
kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapat balasan di neraka nanti. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga itu ada sifat-sifat Rasulullah. Kalian pasti sudah tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, juga ada sifat mustahil, sifat jaiz. Saya akan jelaskan satu persatu dari sifat wajib terlebih dahulu. Sifat wajib ada 4. Sidik, amanah, tablek, fatona. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun tidak dikurangi sedikit pun. Yang keempat, fatona, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil ini juga ada 4 loh. Yang pertama katir, khianat, kitman, dan baladah. Yang pertama ada katib, artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan kaumnya. Yang kedua ada khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji pada umatnya. Yang ketiga itu ada kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit pun dari wahyu yang telah dia diterima. Yang keempat dan terakhir ada baladah. Baladah artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Jika seorang rasul memiliki sifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh para umatnya. Dan yang terakhir atau yang nomor 3 ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu cuma ada 1 anak-anak, yaitu aradatul basyariyah, artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti contohnya makan, minum, lapar, letih, dan lain sebagainya. Baik, sekarang nomor 4 yang paling istimewa dari bab ini adalah nomor 4, yaitu Rasul Ulul Azmi. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang atau 25 nabi. Di antara 25 nabi ada rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya itu orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan Allah. Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, yang ketiga ada Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Para rasul ulul azmi diberikan mukjizat atau kemampuan luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat-mukjizat daripada rasul ulul azmi ini. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar dan dapat memuat semua umatnya,
seluruh umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan binatang yang hidup pada zaman tersebut berpasang-pasangan. Nah, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Sungguh kejam sekali bukan? Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ini adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular raksasa dan tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit sekali disembuhkan dan membuat burung dari tanah liat dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Dan yang kelima, yang terakhir, Nabi kita yang terakhir, Nabi yang paling istimewa, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama, terbelahnya bulan menjadi dua, walaupun hanya tampaknya saja. Yang kedua, mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, juga sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dan yang keempat, yang terakhir ya, peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Terakhir, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah mempelajari iman kepada Rasulullah, baik itu pengertian nama-nama, sifat-sifatnya, dan Rasul Ulul Azmi yang sudah tadi Ibu sebutkan. Dengan beriman kepada Rasul, tentunya kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tersebut. Hikmah yang dapat kita teladani, yang pertama, meneladani sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu meyakini dan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para nabi dan rasul yang harus diketahui cuma ada 25 dan ada 5 nabi yang sangat istimewa, yaitu Rasul Ulul Azmi. Dan juga ada sifat-sifat dari para rasul ini, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang sudah tadi Ibu sebutkan. Baik, untuk tugas minggu depan pembelajaran kita selanjutnya yaitu Ibu bacakan ya untuk tugasnya.
Dimohon anak-anak untuk mencatat tugasnya. Yang pertama, buatlah silsilah 25 rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Soal yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk soalnya yang A, rumuskan pesan-pesan mulia dalam ayat tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang. Yang kedua, jelaskan para rasul yang kisah perjuangannya sesuai dari isi ayat tersebut. Yang ketiga, terkait dengan ayat tersebut, bandingkan keadaan dan peristiwa yang terjadi dengan umat manusia terdahulu dengan keadaan dan peristiwa zaman sekarang. Soal yang ketiga, carilah data dan informasi mengenai sikap teman-teman sekelasmu dalam meneladani sifat-sifat mulia para rasul. Hal-hal yang harus terjawab dalam pengamatan atau wawancara tersebut meliputi A. Berapa persen yang telah menerapkan perilaku jujur dan dapat dipercaya? B. Berapa persen yang memiliki sifat sabar dan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, berapa persen yang memiliki sikap pantang menyerah? Laporkan, diskusikan permasalahan tersebut bersama kelompok kalian. Habis itu, laporkan dan paparkan hasil yang sudah kalian peroleh, presentasikan minggu depan. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan untuk anak-anak semua.